Shalom, sahabat Mahanaim, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya dalam rally doa, ini hari yang ke-7. Doa saya, Bapak Ibu dimanapun berada selalu dalam perlindungan Tuhan, sehat, dan berkat-berkat Tuhan menyertai kita semua. Nah, mari kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal 3 ayat 18, saya baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya, dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, sekali lagi saya bacakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, ya R-nya huruf besar, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, Pak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, saya mulai gini ya, pernah baca bukunya Rick Warren, hidup yang digerakkan atau dikendalikan oleh tujuan. Salah satu pentingnya tujuan dibahas di dalam buku itu adalah supaya hidup kita ini fokus. Ya, hidup kita ini nggak sembarangan, fokus. Paulus, seorang rasul besar yang dipakai Tuhan luar biasa, dia mempunyai tujuan. Makanya dia katakan di dalam 1 Korintus 9 ayat 26, dia bukan berlari tanpa tujuan. Dan dia bukan petinju yang sembarangan memukul. Ya, dia nggak sembarangan. Dia bukannya hidup tanpa tujuan. Hidupnya itu adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itulah tujuan Rasul Paulus. Sehingga ketika ada aniaya, ada masalah, ada persoalan, ada kesulitan, Paulus tetap fokus melayani Tuhan. Ya, tidak ada yang sanggup memisahkan dia dengan kasih Kristus. Aniaya, ya, bahaya banjir, kelaparan dan sebagainya, tidak ada yang sanggup memisahkan dia dengan kasih Kristus. Fokus rohaninya, fokus panggilannya untuk melayani Tuhan. Nah, sayang sekali banyak anak-anak Tuhan karena tidak tahu tujuan hidupnya dengan Tuhan, maka banyak orang-orang Kristen menjalani hidupnya sembarangan, ya, menjalani hidupnya tidak fokus, ya, tidak fokus. Nah, mari saudara yang dikasih Tuhan, kita harus punya tujuan, ya, hidup ini. Seringkali saya tanya kepada beberapa orang, khususnya anak muda, gimana ke depan dan sebagainya, mereka bilang kebanyakannya mengalir saja. Sepertinya tidak ada tujuan, saudara. Percayalah kalau hidup kita tidak ada tujuan, kita nggak akan fokus, ya, tidak akan fokus untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, makanya kita harus punya tujuan. Nah, demikian juga ketika Tuhan taruh rohnya di dalam hidup kita, Tuhan pasti menetapkan tujuan. Bukannya sembarangan, bukannya asal-asalan Tuhan taruh rohnya di dalam hidup kita, ya udahlah, taruh rohnya aja dalam hidup kita, Roh Kudus dalam hidup kita, udah selesai. Bukan, tapi ada tujuannya. Nah, seringkali masalahnya gini, banyak anak-anak Tuhan tidak terlalu memperhatikan tujuan Tuhan menaruh Roh Kudusnya di dalam hidup kita. Kita lebih memperhatikan hal-hal yang praktis, seperti mungkin merinding, berdoa mungkin, ya, rebah dan sebagainya, bahasa roh. Kita terlalu memperhatikan hal-hal yang seperti itu dan kita akhirnya mengabaikan hal-hal yang esensi, ya, seperti tujuan rohnya, ya, ditaruh di dalam hidup kita. Roh Tuhan ditaruh dalam hidup kita. Saya jelaskan di ibadah minggu kemarin, salah satu tujuan roh Tuhan ditaruh dalam hidup kita adalah supaya kita menjadi orang-orang yang punya mental pemenang, ya, orang-orang yang terlatih untuk terbiasa menang. Nah, ini kita lihat tujuan yang kedua, kenapa Tuhan taruh rohnya di dalam hidup kita. Kalau saudara lihat di dalam ayat 18 ini, 2 Korintus 3 ayat 18, bagian B, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, R dalam huruf besar, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, inilah tujuan kenapa
rohnya, Roh Kudus ditaruh dalam hidup kita supaya kita ini diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Kita diubah menjadi segambar dengan Kristus. Ya. Maaf. Jadi kita makin diubah, makin serupa dengan Tuhan, makin serupa dengan Tuhan. Nah, itu tujuan Roh Kudusnya ditaruh dalam hidup kita. Jadi bukan untuk gaya-gayaan, ya, bahasa roh dan sebagainya. Bukan, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi Tuhan taruh rohnya di dalam hidup kita supaya kita ini dijumpai oleh Tuhan. Makin hari, makin serupa dengan Tuhan. Itu tujuannya. Nah, seringkali kita mengabaikan tujuan ini. Atau mungkin tidak tahu tujuan kenapa Roh Kudusnya ditaruh dalam hidup kita. Sehingga banyak orang Kristen menjalani kerohaniannya, menjalani perjalanan rohaninya dengan sembarangan. Ya, di gereja mungkin berlaku seperti malaikat, tapi di luar lebih setan daripada setan. Nah, itu banyak mereka sembarangan saja. Nah, karena itu mari saudara yang dikasih Tuhan, ngertilah, pahamilah tujuan kenapa Roh Kudus itu ditaruh dalam hidup kita, supaya kita ini dijumpai oleh Tuhan makin hari, makin serupa dengan Tuhan. Nah, di dalam 2 Korintus 3 ayat 18 ini dikatakan maka kita diubah, ya, diubah. Saudara, di Alkitab khususnya Perjanjian Baru ada banyak membahas tentang perubahan. Nah, coba kita lihat, ya, sebelum kita lihat apa yang dimaksud diubah di sini. Di dalam Matius pasal 27, di ayat yang ketiga, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukum mati, menyesalah ia, lalu ia mengembalikan uangnya yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Nah, menyesalah ia. Nah, saudara, kalau dalam bahasa aslinya itu digunakan kata metamelomai, itu artinya perubahan. Metamelomai. Menyesalah Yudas, menyesalah ia. Metamelomai, perubahan itu. Ya, dalam bahasa aslinya mengandung arti perubahan, tapi perubahannya seperti ini. Perubahan dari melihat ke selatan, ya, kita melihat arah selatan, kemudian kita berbalik ke arah utara. Ya, dari melihat selatan kemudian berbalik ke arah utara, tapi kita diam saja, tidak bergerak sama sekali. Nah, itu yang dimaksud menyesal, metamelomai, perubahan. Hanya perubahan gini aja, dari lihat utara lihat selatan kemudian lihat ke utara, udah selesai. Tapi kita diam saja, tidak berjalan kemana-mana. Kita hanya diam, menyesal. Nah, itu dinamakan metamelomai. Nah, ada banyak anak-anak Tuhan perubahannya seperti ini. Hanya menyesal saja. Ya, berubah arah. Wah, menyesal. Minta ampun sama Tuhan. Nanti besok diulangi lagi. Wah, menyesal. Nanti berubah arah, lihat lagi ke utara. Nanti kemudian minta ampun lagi. Nanti kembali lagi, menyesal lagi. Seperti itu terus. Nah, akhirnya kita nggak akan jadi sama seperti Kristus, saudara. Perubahan yang seperti itu. Metamelomai. Hanya diam di tempat. Nah, Yudas seperti itu, dia mikir, menyesal, kenapa saya jual guru saya dan sebagainya. Hanya sebatas itu aja, tapi tidak bergerak. Nah, itu yang dinamakan menyesal, metamelomai. Nah, kemudian perubahan selanjutnya kalau saudara lihat di dalam Matius pasal 3. Matius pasal 3 ayat yang kedua. Dikatakan seperti, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bertobatlah. Nah, kata bertobatlah ini dalam bahasa aslinya juga mengandung pengertian perubahan. Bertobatlah, metanoia. Ya, metanoia. Nah, itu bertobatlah. Jadi dari lihat ke selatan, kemudian 180 derajat, lihat ke utara, tapi bukan diam saja. Kalau metamelomai diam saja, tapi metanoia dia berjalan, saudara. Dia berjalan. Ya, dia berjalan. Nah, itu metanoia. Jadi bukan hanya menyesal seperti Yudas, menyesal tapi nggak kemana-mana, tetap lakukan dosa lagi dan sebagainya. Tapi kalau metanoia enggak, dia berubah 180 derajat, kemudian dia berjalan. Nah, itu yang namanya metanoia.
Nah, mari kita kembali ke ayat pokok kita dalam 2 Korintus tadi, ayat yang ke 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18. Kalau saudara lihat, maka kita diubah. Tujuan Tuhan taruh Roh Kudusnya dalam hidup kita, supaya kita ini diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Nah, coba saudara lihat kata diubah di situ. Itu dalam bahasa aslinya menggunakan kata metamorpo. Ya, metamorpo. Ya, metamorpo. Yang artinya transform, perubahan bentuk, Saudara. Perubahan total. Jadi dari lihat selatan, kemudian lihat utara, kemudian dia jalan, metanoia, sambil jalan terus, ya, jalan terus, makin serupa dengan Tuhan, dan akhirnya kita dijumpai sama seperti Tuhan. Perubahan bentuk. Nah, itu yang namanya metamorpo, Saudara. Ya, metamorpo. Jadi bukan melome lagi, hanya cuma diam di tempat, menyesal seperti Yudas, kemudian kita besok lakukan dosa lagi, menyesal lagi, besok lakukan dosa lagi, menyesal lagi. Itu bukan bertobat, menyesal saja seperti Yudas. Tapi yang namanya bertobat itu berbalik arah, jalan terus. Nah, kemudian disempurnakan dengan metamorpo, makin diubah. Ketika kita jalan terus, meninggalkan dosa, hidup kita yang lama, perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita jalan terus, kita makin diubah menjadi sama seperti Kristus. Akhirnya kita benar-benar sama seperti Kristus. Transformasi, perubahan bentuk. Nah, ini yang dinamakan metamorpo. Nah, itu salah satu tujuan Roh Kudus ditaruh dalam hidup kita, supaya kita ini berubah menjadi sama seperti Kristus. Istilah metamorpo ini, Saudara, dalam biologi atau dunia kebinatangan kita kenal istilah metamorfosa. Ya, metamorfosa. Nah, sebenarnya dalam dunia kebinatangan, binatang yang berubah itu bukan hanya proses metamorfosa aja. Ada banyak binatang-binatang juga yang mengalami perubahan. Misalnya, bunglon itu juga mengalami perubahan. Ya, bunglon mengalami perubahan, tergantung tempat dia. Jadi kalau dia nempel di kayu yang warna coklat, dia akan berwarna coklat. Dia nempel di daun yang berwarna hijau, dia akan seperti daun, warnanya hijau. Dia kalau nempel di mana yang benda itu berwarna merah, dia akan berubah menjadi merah. Itu bunglon. Ya, perubahan seperti itu. Nah, banyak, maaf ya, anak-anak Tuhan yang perubahannya seperti itu, bunglon. Ya, kita di gereja kelihatannya seperti orang kudus, kumpul sama orang-orang gereja, kita seperti rohani dan paling rohani. Kita ke gereja pakai baju putih, celana putih, dasi putih, sepatu putih, kaos kaki putih, ya, dan sebagainya. Ya, saudara dikasih Tuhan seperti malaikat aja minder mungkin. Tapi begitu keluar, kita kesetanan, saudara. Lebih setan daripada setan. Nah, itu namanya kesetanan. Ya, jadi kayak bunglon. Nah, itu bukan perubahan yang dikehendaki Tuhan. Perubahan ini yang dimaksud di sini perubahan metamorfosa. Ya, saudara, kalau lihat proses metamorfosa dari telur menjadi ulat, menjadi lebih baik. Kemudian ulat menjadi kepompong, lebih baik lagi. Kemudian kepompong menjadi kupu-kupu, lebih baik lagi. Perubahan bentuk sama sekali tidak sama dengan yang awal. Tidak sama sekali. Nah, prosesnya metamorpo ini, saudara lihat, ya, ketika dari telur menjadi ulat, tidak mungkin setelah jadi ulat kemudian mau telur lagi, nggak mungkin, saudara. Ya, pasti langsung jadi kepompong akhirnya jadi kupu-kupu. Nah, nggak mungkin kita akan jadi ulat lagi, kita jadi telur lagi, sudah kepompong kita jadi ulat lagi, sudah kupu-kupu kita mau jadi ulat lagi dan sebagainya, nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Nah, artinya gini, kita kalau pahami tujuan kenapa Tuhan taruh Roh Kudus dalam hidup kita, supaya kita ini metamorpo seperti Kristus. Harusnya hidup kita ini dijumpai Tuhan ini lebih baik, hari ini lebih baik, besok lebih baik lagi, bulan depan lebih baik lagi, dan akhirnya kita sama seperti Kristus. Harusnya seperti itu. Nah, karena itu mari saudara yang dikasih Tuhan, pahami
tujuan. Kenapa Roh Kudusnya itu ditaruh dalam hidup kita, bukan sekedar untuk bahasa roh, untuk merinding, doa merinding-merinding, doa bergetar-getar, bukan. Tetapi tujuan kenapa Roh Kudus itu ditaruh dalam hidup kita, supaya kita dijumpai menjadi anak-anak Tuhan yang makin hari makin baik, makin hari makin serupa dengan Tuhan, makin hari makin baik, makin hari makin serupa dengan Tuhan, dan akhirnya kita menjadi sama seperti Kristus. Nah, disitulah kemuliaan Tuhan itu akan semakin besar dinyatakan dalam hidup kita. Karena itu mari Pak Ibu lewat renungan kebenaran firman Tuhan ini, biarlah kita pahami selama momen-momen di rally 2 ini, kepenuhan Roh Kudus. Biarlah minta sama Tuhan, Roh Kudus memenuhi hidup kita. Kita udah belajar kemarin tentang apa itu penuh dengan Roh Kudus. Nah, mari saudara, biarlah hidup kita dikendalikan Roh Kudus. Roh Kudus itu yang memampukan kita menjadi pribadi-pribadi yang dijumpai makin hari makin serupa dengan Tuhan, makin hari makin serupa dengan Tuhan, dan akhirnya sama seperti Kristus, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan perdengarkan kepada kami semua, agar kami makin hari makin dijumpai serupa dengan Tuhan. Itulah tujuan Roh Kudus ditaruh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mampukan kami untuk kami makin serupa dengan Tuhan, makin serupa dengan Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, sehingga kemuliaan Tuhan benar-benar dinyatakan dalam hidup kami. Berkati hamba-hambamu yang sudah melayani, baik pemimpin pujian, pemain musik, tim multimedia yang sudah berjerih lelah, Tuhan berkati mereka semua. Kami percaya jerih lelah mereka di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Engkau yang memberkati mereka. Jemaat Tuhan dimanapun berada Tuhan berkati, yang lemah kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Yang sakit Tuhan jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama yang percaya kita katakan, amin. Buat kebenaran firman, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap kebenaran firman, buat Roh Kudus yang Tuhan sudah curahkan 2000 tahun yang lalu. Dan biarlah kebenaran firman-Mu pada saat ini memenuhi relung dan jiwa kami, memenuhi relung hati kami, agar kami tetap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup, agar hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan yang baik. Biarlah firman-Mu pada saat ini memberkati kehidupan kami, baik hari ini maupun kami di luar sana, untuk kami tetap menjadi surat-suratan yang terbuka, menjadi kesaksian-Mu yang hidup di tengah muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Yesus,
bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat.
relung hati kami, dalam hidup kami. Oh Roh Kudus, mengalirlah dalam hidup kami, dalam hidup kami. Kami berterima kasih, Yesus, terima kasih. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Oh, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, relung hati kami, di dasar jiwa kami.